warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala fi suratil Isra, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Ketika Makhluk Bertasbih. Ada beberapa poin yang akan disampaikan dalam khutbah yang relatif singkat. Yang pertama adalah pengertian tasbih. Yang kedua adalah ayat-ayat tasbih. Yang ketiga dimensi-dimensi tasbih. Yang keempat para makhluk bertasbih kepada Allah. Dan yang kelima at-tasbihu yashuddul mulk. Tasbih dapat mengukuhkan kerajaan dan kekuasaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah pengertian tasbih. Tasbih berasal dari asal akar kata sabaha yasbahu atau sabbaha yusabbihu. Sabaha dapat diartikan sesuai dengan konteksnya. Orang Arab mengatakan sabahas samaku, ikan berenang. Orang Arab mengatakan sabahat toiru, burung terbang. Makanya kolam renang itu bahasa Arabnya adalah misbahatun, alat tempat berenangnya ikan, tapi makna esensial dalam alat tempat bertasbihnya ikan. Jadi burung-burung yang terbang itu adalah bertasbih. Seluruh planet, khususnya matahari, bulan, bumi, yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan kata falak, dan semuanya itu adalah beredar dan berputar pada porosnya. Proses peredaran dan pergerakan itu oleh Al-Quran juga meminjam kata tasbih dalam surah Yasin, potongan ayat kullun fi falakin yasbahun. Setiap planet itu berputar pada porosnya. Oleh karenanya khatib melihat adalah bertasbih kepada Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, tasbih dapat diartikan secara bahasa bergerak, berputar, terbang. Bahkan orang Arab juga mengatakan sabahal qalbu, jantung itu bergerak. Kalau jantung berhenti sabaha, maka akan terjadi kecelakaan yang luar biasa. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa kematian. Matahari di suatu saat dia berhenti beredar pada porosnya yang oleh esensi Al-Quran menyebut bertasbih, akan terjadi kecelakaan yang luar biasa, dan peristiwa itu disebut dengan peristiwa kiamat. Dalam satu hadis yang sekira maknanya, tidak akan terjadi kiamat kecuali setelah matahari berhenti bertasbih, melawan sunatullah dan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih dapat diartikan hubungan yang kontinu, kalau itu seorang hamba dengan sang Khalik, yang diekspresikan baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, baik itu dengan niat yang baik yang muncul dari kalbu dan sanubari. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menghadirkan, yang menginformasikan, bahkan memerintahkan untuk bertasbih kepadanya. Di antaranya dalam surah Al-Isra ayat nomor 43, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin
bertasbih 7 lapis langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruhnya bertasbih kepada Tuhan, tapi kamu manusia tidak mengetahui cara tasbihnya. Poin yang kedua adalah ayat-ayat tasbih. Di antara ayatnya lagi adalah Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah itu amat agung dan amat bijaksana. Di antaranya juga dalam ayat-ayat lain, fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam hadis juga dikukuhkan, dalam satu riwayat disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, subhanallah walhamdulillah. 2 kata yang amat ringan dan mudah diucapkan, tapi sungguh sangat berat dalam neraca timbangan Tuhan, yaitu subhanallah walhamdulillah. Oleh karenanya Nabi adalah manusia yang termasuk yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khusus ketika perintah dalam surah An-Nasr dan setelah turunnya surah itu secara sempurna, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dalam satu riwayat, surah ini turun 86 hari sebelum wafatnya Nabi, dan selama 86 hari itu Nabi secara spesial memperbanyak doa, bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah dalam satu ungkapan, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak sekali argumentasi dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi betapa urgensinya bertasbih kepada Allah. Poin yang ketiga adalah dimensi-dimensi tasbih. Menelusuri ayat-ayat Al-Quran, sekurang-kurangnya tasbih itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah al-muqdul qaul, dimensi perkataan dengan memperbanyak subhanallah, subhanallah, subhanaka ya Rabb. Dimensi yang kedua adalah al-muqdul amali, dimensi amal dan perbuatan. Itu adalah ekspresi dari tasbih seorang hamba kepada Allah. Inna salatahu wa tasbihahu, digandingkan salat dan itu adalah amal dengan kata tasbih. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi niat baik, itu juga tasbih dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah para makhluk bertasbih kepada Allah. Selain dari argumentasi yang disampaikan tadi, dalam satu kisah yang disebut dan dimuat oleh Muhammad Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukasyafatul Qulub yang diterjemahkan di balik ketajaman mata hati, ketika Nabi Daud berjalan di padang pasir melihat seekor ulat kepanasan, tidak ada setetes air sebagai penyejuk, sehelai daun sebagai pelindung. Ketika itu Nabi Daud berkata kepada ulat, lima khalaqallahu hadzal makhluk. Untuk apa Tuhan ciptakan makhluk ulat seperti ini? Kepanasan, tidak ada setetes air sebagai penyejuk, sehelai daun sebagai pelindung. Ketika itu dengan mukjizat Allah, ulat itu berkata, ya Daud, ma qulta dzalik. Daud, jangan katakan itu. Ama alimta bi anni usabbihullaha fil yawmi 70,000 marrah. Apakah engkau tidak sadar ya Daud, aku bertasbih kepada Allah satu hari sebanyak 70.000 kali. Nabi Daud menangis dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam dengan kisah yang panjang, lari dari kaumnya, menaiki sampan dengan jumlah yang terbatas, datang ombak yang dahsyat. Salah satu dari mereka harus dibuang ke laut untuk meringankan beban. Ketika itu dilakukan undian, maka terpilihlah nama Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus siap melompat, para sahabat Nabi Yunus menahan. Jangan, kita akan lakukan undian yang kedua. Setelah dilakukan undian yang kedua, masih keluar nama Nabi Yunus alaihissalam.
Kemudian para sahabat tidak ikhlas, kembali undian yang ketiga, masih nama Nabi Yunus yang keluar. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus pun melompat, dimakan oleh ikan yang besar. Dalam satu riwayat Imam Sahih Muslim yang dimuat dalam jilid 1 Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir mengatakan, mengutip dari hadis riwayat Muslim, bahwa ikan yang besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi dan dibawa ke dasar lautan yang lebih dalam. Itulah maknanya ketika Allah mengatakan bahwa wanada fil zulumat, Nabi Yunus menyeru dan berdoa dalam kegelapan. Ketika Allah menggunakan kata-kata gelap betul-betul real dan nyata dalam kehidupan, Nabi Yunus berada di dalam dua perut ikan, berada di dasar lautan yang paling dalam. Ketika itu Nabi Yunus menggerakkan tubuhnya, ternyata beliau masih hidup, dan ketika itu beliau memperbanyak bertasbih kepada Allah. Itulah makna ayat yang terdapat dalam surah Hud, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai saja Nabi Yunus tidak bertasbih, niscaya ia akan tenggelam dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam awal dari surah Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang, pohon sujud. Kalau sujud apalagi yang dia baca kalau bukan subhanallah, subhanaka ya Rabb, adalah ekspresi keingatan seorang makhluk terhadap sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata seluruh makhluk ini bertasbih. Matahari, bulan, bintang, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan burung-burung yang bernyanyi itu adalah tasbihnya kepada Allah. Seperti halnya Nabi Yunus ketika berada di dasar lautan yang paling dalam. Ketika itu ia mendengar suara bebatuan. Ketika itu ia berkata, mahazas saut, suara apa ini? Ketika itu batu berkata, wahai Yunus, aku adalah batu. Suara yang engkau dengar adalah suaraku yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan sudah dilakukan penelitian bahwa seperti udara, air adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Makanya fenomena alam yang terjadi bisa diilmiahkan bahwa seluruh makhluk itu bertasbih. Katakanlah air laut, gunung-gunung, tapi ada sekelompok umat manusia yang lebih dituntut bertasbih. Mereka pergi ke laut buat maksiat, mereka pergi ke gunung berbuat maksiat, maka gunung laut itu akan berbicara dengan bahasanya. Maka mungkin inilah terjadi sejumlah fenomena alam. Inilah makna yang dalam dari firman Tuhan yang terdapat dalam surah Al-A'raf. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Andai kata satu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari bumi dan dari langit. Akan tetapi mereka mendustakan Allah, maka Allah akan melimpahkan sebaliknya atas kedustaan dan kebohongan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan ada penelitian oleh salah seorang profesor di Jepang, Emoto. Kenapa orang Islam ketika minum membaca doa, membaca bismillah, ternyata dia foto dengan alat yang luar biasa. Ternyata ada perbedaan yang luar biasa. Air yang belum dibacakan bismillah dan air yang sesudah dibacakan bismillah ternyata menjadi kristal-kristal cantik yang dapat dijadikan obat dan manfaat bagi tubuh manusia. 67% lebih kurang di tubuh manusia adalah air. Maka air yang dikonsumsi dengan membaca doa-doa, ia akan memberikan kesembuhan. Memang banyak makhluk yang lebih kuat pendengarannya, tapi air lebih memiliki vibrasi yang sangat kuat. Oleh karenanya air itu sangat peka dengan kehidupan lingkungan, dan air itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Maka kita dianjurkan dalam Islam bermuamalah yang baik dengan muamalah yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berikan contoh lagi adalah matahari. Matahari berputar pada porosnya. Kullun fi falakin yasbahun. Kalau makna hakikatnya adalah matahari bertasbih kepada Allah. Dalam pendekatan ilmu sains,
benda apa saja itu dibangun dari molekul. Molekul itu terdiri atom, dan atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom adalah satu benda yang teramat kecil, dan ia bergerak dan berputar terus menerus, dan berputarnya ke sebelah kiri. Kaum muslimin tawafnya ke sebelah kiri. Jantung manusia yang bertasbih alias bergerak juga berada di sebelah kiri. Artinya apa? Gerakan jantung yang ia merupakan poros utama dari keberadaan darah, dia harus bergerak dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah. Sebagaimana halnya matahari sebagai contoh kasus yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memberikan kontribusi yang luar biasa kepada makhluk. Matahari mengeluarkan cahaya. Cahaya adalah satu alat yang dapat menentukan seluruh kehidupan. Manusia butuh cahaya matahari, hewan butuh cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan butuh cahaya matahari. Kenapa? Karena selagi matahari bertasbih kepada Allah, kullun fi falakin yasbahun. Bayangkan, di suatu saat matahari sudah meninggalkan fungsinya, maka akan terjadilah kecelakaan yang luar biasa, yang peristiwa itu diistilahkan oleh Al-Quran adalah peristiwa kiamat. Cahaya yang dikeluarkan matahari memiliki kecepatan yang luar biasa, 3 kali 10 pangkat 8. Kalau dimilkan lebih kurang 1 detik, cahaya melewati 164.000 mil. Kalau dikilometerkan lebih kurang 1 detik, cahaya 300.000 kilometer. Cahaya matahari sampai ke bumi sekitar 7 detik, 2.100.000 kilometer. Inilah hasil dari tasbihnya matahari kepada Allah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Oleh karenanya poin yang terakhir adalah tasbih yasyuddul muluk. Para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, bahkan para anbiya, mereka tidak pernah henti-hentinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tasbih perkataan, dengan cara amal yang baik, bahkan dengan contoh niat yang baik. Kita berikan beberapa contoh dari kasus Nabi. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Sulaiman. Ketika Allah berikan kehormatan dengan raja dunia, istana yang mewah, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman, masuklah ke dalam istanamu wahai Sulaiman dan nikmatilah kehidupan ini. Ketika itu Nabi Sulaiman menjawab, Tuhan, saya tidak akan masuki sebuah kenikmatan ini kecuali saya sujud di atas tanah dan saya teriakkan subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah. Yang kedua Nabi Yusuf alaihissalam, dengan kisah yang panjang hingga sampai dihantarkan oleh Allah kepada kekuasaan. Sebelum memasuki istana, Nabi Yusuf sujud di atas tanah dan meneriakkan subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yunus alaihissalam, yang berada dalam kondisi yang amat genting, amat dahsyat, berada di dalam kegelapan lautan. Ketika itu siapa yang dapat menyelamatkannya adalah tasbihnya kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai saja Nabi Yunus tidak bertasbih, niscaya ia akan tenggelam dalam perut ikan selama-lamanya sampai hari kiamat. Ternyata tasbihnya dapat menyelamatkannya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika di akhir ayatnya Allah sudah janjikan akan menguasai kembali kota Makkah, akan menaklukkan kota Makkah yang diistilahkan dengan Fathu Makkah. Ketika berada di atas unta, isyarat kemenangan itu Allah beritahu melalui satu surah yang singkat, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah, kamu menyaksikan ya Muhammad seluruh manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad langsung melompat dari punggung untanya lalu sujud di atas tanah, dan ketika itu Nabi meneriakkan subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah. Sungguh kita rindukan untuk masa-masa ke depan seorang pemimpin kita dengan segala tingkatannya. Suatu saat kita bermimpi sebelum mereka memasuki istana atas kemenangan yang mereka raih, mereka sujud ditonton oleh seluruh makhluk
dan meneriakkan bahwa yang Maha Kuasa adalah Subhanaka ya Allah, Subhanaka ya Allah. Niscaya kekuasaan mereka akan dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengukuhkan kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Yusuf, kerajaan Nabi Yunus alaihissalam, dan kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka akan sejumlah malapetaka yang akan terjadi dan terus terjadi. Kiranya atas tasbih kita secara kolektif, baik secara perkataan dan perbuatan dengan niat yang baik, Allah curahkan ke negeri ini kedamaian, ketentraman, keberkahan, baik yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Inilah khutbah singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nusabbihuka wa nahmaduka wa nastaghfiruka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la taliban illa wafaqta wa la miskinan aw faqiran illa aghnayta wa la mujahidan illa ayyatta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah wa laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.